Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami dari tugas demonstrasi kontekstual topik 1 pembelajaran berdiferensiasi. Dengan anggota kelompok Amalia Dita, Anggi Hardianti, Graciela Okta, dan Vira Mafida. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa sebagai individu. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan apa yang disukai dan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Yang ketiga, menurut Bahyumi dan kawan-kawan tahun 2021, bahwa konsep pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pendidikan yang diharapkan dapat memberdayakan potensi dalam setiap peserta didik. Maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian proses pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan belajar peserta didik dan memberdayakan potensinya. Adapun unsur pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama adalah konten, kedua proses, ketiga produk, dan keempat lingkungan belajar. Konten merupakan materi yang diajarkan atau disampaikan pada peserta didik, tentunya dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat peserta didik, dan aspek profil belajar peserta didik, atau kombinasi dari ketiganya. Proses. Diferensiasi pada proses, peserta didik akan mendapatkan informasi tentang pembelajaran yang baru dan mendapatkan cara belajar sesuai dengan kemampuan peserta didik. Produk. Diferensiasi pada produk berupa variasi hasil dari tugas pembelajaran atau variasi untuk penilaian hasil belajar peserta didik. Tugas dan penilaian untuk masing-masing peserta didik dibuat beragam, namun masih tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Dan yang terakhir yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar yang memberi pengaruh pada peserta didik, di mana hal-hal tersebut meliputi beberapa seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Menurut Suprayogi tahun 2022. Lalu ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa diakomodasi ke dalam kurikulum. 3. Pengelompokan siswa dilakukan secara fleksibel. Misalnya, bisa secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain-lain. 4. Siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada siswa. Adapun teori-teori pendukung. Yang pertama, teori sistem ekologi, teori multiple intelligence, teori zone of proximal development atau ZPD, dan keempat, teori learning modalities. Teori sistem ekologi merupakan teori yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya, yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan.
Adapun urutan sistem ekologi yaitu 1. Mikrosistem, 2. Mesosistem, 3. Ekosistem, 4. Makrosistem, dan 5. Kronosistem. Teori berikutnya adalah teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Teori ini adalah teori terkait kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. 8 kemampuan kecerdasan antara lain: 1. Kecerdasan verbal linguistik, 2. Kecerdasan logis matematis, 3. Kecerdasan spasial visual, 4. Kecerdasan kinestetik jasmani, 5. Kecerdasan musikal, 6. Kecerdasan intrapersonal, 7. Kecerdasan interpersonal, dan 8. Kecerdasan naturalis. Teori yang berikutnya adalah teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone Proximal Development atau ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual dilihat dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial dilihat dari kemampuan anak memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Lev Vygotsky. Adapun lingkaran teori Zone of Proximal Development atau ZPD ini. Yang pertama, lingkaran dalam adalah person can already do. Seorang siswa siap untuk belajar. Yang kedua, person can do with help. Siswa dapat melakukannya dengan bantuan. Dan lingkaran yang terluar adalah person cannot do. Siswa tidak dapat melakukannya. Teori yang keempat adalah teori learning modalities. Teori ini berkaitan dengan modal yang dimiliki peserta didik dari pengalaman yang dimilikinya di antara kinestetik, audio, dan visual. Adapun contoh keragaman. Yang pertama adalah minat. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat belajar pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya. 2. Profil belajar adalah kecenderungan cara-cara tertentu yang digunakan siswa atau preferensi dalam memproses informasi yang diperoleh. 3. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas harus mempertimbangkan tingkat kesiapan peserta didik. Jika peserta didik belum siap untuk mendapatkan tugas khusus, maka mereka akan kesulitan. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.